Hello agripreneurs, kalau ngomongin kelapa, saat ini kelapa kopior jadi kelapa eksotis yang harganya sangat menarik. Nah, selain kelapa kopior, ada juga kelapa cungap merah yang dipercaya berkhasiat bagi kesehatan dan harganya tentu lebih tinggi dibandingkan kelapa pada umumnya. Lalu, gimana kalau kedua kelapa ini digabung? Prof. Sunandar, yang dikenal sebagai Profesor Kelapa Kopior, baru saja merilis penemuan terbarunya. Hasil pemuliaan tanaman terhadap kelapa kopior menghasilkan varietas terbaru kelapa kopior cungap merah. Kelapa kopior jenis ini punya banyak kelebihan, sehingga direkomendasikan sebagai kelapa unggul nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Seminggu yang lalu kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhasil melepas satu varietas kelapa kopior yang kemudian akan direkomendasikan untuk mendapatkan SK pelepasan varietas dari Kementerian Pertanian. Namanya kelapa kopior cungap merah. Nah, kelapa kopior cungap merah itu sebenarnya kelapa cungap merah itu di masyarakat dikenal sebagai kelapa wulung atau kelapa obat. Apa itu yang dipercaya oleh masyarakat kalau kelapa wulung, kelapa obat atau kelapa cungap merah ini sehat, banyak dipakai untuk menetralkan racun, kemudian minuman kesehatan rata-rata pakai kelapa cungap merah itu. Nah, harganya juga sudah tinggi yang kelapa cungap merah. Satu butir bisa 15-20 ribu per butir. Nah, yang kami temukan di UMB kelapa cungap merah tapi kopior. Jadi tidak daging buahnya tidak normal tapi kopior. Itu yang kami kerjakan sejak 2009 sampai kemarin akhirnya kami ajukan untuk mendapatkan rekomendasi untuk dilepas untuk bibitnya bisa ditanam di masyarakat, sehingga itu menjadi sebuah kontribusi yang kami harapkan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena pasti harganya lebih tinggi dari kelapa kopior biasa. Rasanya lebih manis, dan yang lebih penting lagi ada kandungan asam laurat yang tinggi pada daging buah maupun airnya. Daging buahnya ada 30%, airnya ada 35%. Jadi kalau mengkonsumsi kelapa kopior itu hampir sama seperti orang meminum VCO. Karena VCO itu 40%. Makanya konsumsi kelapa kopior, apalagi yang kelapa kopior cungap merah ini, diyakini sangat menyehatkan. Nah, keunggulan kelapa kopior cungap merah itu, kalau kita buka buahnya, 90% sampai 93% dari total buah yang ada itu penuh, sedang sampai penuh, airnya cuma sedikit, bahkan sekitar 20% itu nggak ada airnya. Jadi hanya daging buah saja, airnya sedikit, sehingga pembeli itu tidak usah ragu-ragu kalau membeli buah yang kelapa kopior cungap merah, sembarang ngambil pun pasti dapat daging buah yang banyak. Kalau kelapa kopior yang lain kadang-kadang ada yang cuma nempel, daging buahnya sedikit, airnya banyak. Itu banyak yang kelapa yang seperti itu, yang kelapa kopior biasa. Tapi kalau cungap merah, daging buahnya penuh. Itu keunggulan pertama. Keunggulan kedua, bagi petani, produksi buah per tahun satu pohon untuk kelapa kopior cungap merah ini bisa mencapai 170 dengan catatan lahannya rendah. Lahan rendah itu di bawah 300, kemudian airnya cukup, pupuknya bagus, satu pohon dalam waktu 1 tahun bisa 170 butir. Nah, ada ciri khususnya kalau kelapa kopior cungap merah itu. Bunganya ketika baru pecah warnanya merah. Lama-lama setelah 2-3 hari memang akan berubah menjadi kuning atau kuning kehijauan, tapi begitu awal pecah bunganya warnanya merah, satu. Yang kedua, ujung akarnya juga merah. Bahkan bibit seperti yang dilihat di sini itu, kalau yang cungap merah, ujungnya juga merah, ujung akarnya. Nah, kalau keunggulan yang lain,
buah mudanya kalau ciri khas yang lain, buah mudanya kalau dikupas warnanya juga merah. Nah, itu kelapa kopior Sungkap Merah yang kami lepas seminggu yang lalu. Proses penelitiannya sangat panjang. Mulai dari 2009 kami lakukan survei di Eks-Karsidenan Banyumas, di provinsi di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Kami temukan ada 12 batang yang kelapa Sungkap Merah, ada buah kopiornya 2 atau 3 butir per tandan. Nah, dari situ kemudian kami kembangkan pakai metode kultur jaringan, pakai kultur embrio, kemudian kami produksi bibitnya. Setelah tahun 2014 kami berhasil membuat bibit. 2014 kemudian kami tanam di 2 blok. Ada yang kami tanam di Pekunjan dan ada yang kami tanam di kampus. Kemudian setelah umur 4 tahun, 2019 kami lakukan penelitian selama 3 tahun, dari 2019 sampai 2021 untuk analisis morfologinya, analisis biokimianya, sampai akhirnya baru 2022 kita bisa mengajukan proposal pelepasan varietas. Dan alhamdulillah diterima. Mendapatkan benihnya khusus untuk kelapa kopior Sungkap Merah, benihnya harus pakai kultur embrio, harus pakai kultur jaringan. Jadi ada klausul produksi benih kelapa kopior Sungkap Merah agar bisa membuat pohonnya bisa 100% kopior, itu harus pakai kultur jaringan. Nah, lab yang bisa membuat benih pakai kultur jaringan salah satunya di sini. Nah, kalau mau mendapatkan benih itu ya inden dulu. Gimana? Tentunya sangat menarik kan kalau kita bisa menanam kelapa kopior Sungkap Merah ini? Dengan sejumlah keunggulannya, harga jual buahnya pun bisa lebih tinggi dibanding kelapa kopior biasa. Semoga bermanfaat info kali ini ya. Jangan lupa like dan share juga videonya. Ketemu lagi di video berikutnya.